pelitnya itu adalah menjadi ini ya. Nah, ini employee number, nah job class ini. Nah, ini yang parsial tadi ini. Ini yang parsial. Nah, kemudian ini masih ada di sini karena untuk menghubungkan di sini itu. Nah, sehingga dengan adanya 4 tabel ini sudah bentuk normal yang ketiga, ini juga bentuk normal yang ketiga, sin juga normal yang ketiga, ini juga sudah dalam bentuk normal yang ketiga itu. Nah, sehingga setiap informasi itu hanya disimpan sekali ya ini. Jadi proses penyimpanannya adalah ntar ada nggak di sini? Oke, jadi informasinya yang tadi ini dimuat berkali-kali ya, maka di sini hanya dimuat sekali saja itu. Tapi jobnya ini ya tergantung nanti sebanyak employee, tapi informasi tentang berapa charge untuk suatu job itu hanya dituliskan sekali saja itu. Jadi sistem analis berapa charge-nya, programmer berapa seperti itu. Nah, jadi kalau Anda ingin merubah misalnya suatu job itu tertentu itu charge-nya berubah, misalnya dinaikkan itu, maka Anda hanya mengubah di file sini saja dan itu satu record gitu. Tapi kalau di file aslinya tadi, maka Anda harus mengubah ya sebanyak yang ada di sana tadi itu recordnya itu. Jadi tidak hanya sekali tapi beberapa kali, tergantung dari jumlah employee yang job class-nya ingin Anda ubah itu ada berapa itu. Oke, jadi itu tes normalisasi ya gitu. Sampai yang ketiga. Lalu nanti Anda juga bisa melihat di sini ya, ini ada contoh yang lain juga itu. Jadi nanti bisa Anda pelajari ini. Jadi ini kasusnya adalah terjadi duplikat itu. Tapi penggambarannya adalah tidak seperti yang contoh sebelumnya. Tadi terjadi di 3 ini. Nah, jadi ini ada sampai selesai nanti sehingga Anda mendapatkan tabel-tabel yang bentuknya itu semuanya sudah dalam bentuk normal yang ketiga. Ini itu. Oke, nah jadi saya kira itu sudah banyak contohnya ya, dan dari sini nanti juga bisa itu. Sehingga nanti ada assignment yang nomor mana ya? Assignment nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Oh, sorry, assignment nomor 5 ya. Jadi nanti ada assignment nomor 5 tentang tabel normalization. Ini masih kelompok ya itu. Jadi meskipun kelompok, Anda juga sebaiknya ikut mengerjakan ya, karena nanti ujiannya harus Anda kerjakan sendiri gitu. Jadi jangan hanya diserahkan ke salah satu teman gitu. Jadi paling tidak Anda juga ikut berpartisipasi bagaimana melakukan normalisasinya itu. Kenapa saya buat kelompok itu? Karena kalau nggak kelompok nanti koreksinya kebanyakan itu. Karena tidak ada asistennya sehingga untuk ngirit koreksi, Anda kerjanya juga ringan, tetapi sebaiknya Anda juga ikut mengerjakan sehingga nanti saat ujian nanti Anda sudah pernah melakukan proses normalisasi itu. Oke, nah jadi nanti saya postingkan untuk detail dari tugas yang nomor 5 ini yang juditnya nanti next week gitu. Nah, kemudian nanti next week kita akan masuk ke dalam yang lain namanya data warehouse dan OLAP analysis gitu. Nah, jadi yang kita bicarakan kemarin adalah tentang transaksional database ya itu, SQL itu. Tapi kalau data warehouse itu bukan untuk transaksi, data warehouse itu adalah digunakan untuk decision support. Tuh. Jadi nanti kita banyak melakukan OLAP analisis itu yang berupa summary itu. Dan nanti bentuk desainnya juga beda itu. Jadi nanti desainnya adalah menggunakan yang disebut sebagai
multidimensional model ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sorry, suara saya masih masih minggu yang lalu belum selesai. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, moga-moga Anda sudah paham dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan ya, karena ini sudah menjelang UAS dan kayaknya cuacanya juga cuaca yang sekali mendung, kadang-kadang panas, sehingga mungkin juga kalau Anda nggak jaga kesehatan nanti bisa jatuh sakit. Yeah. Oke, apakah ada yang masih ingin absensi? Silakan kalau ada. Kalau oh ya ada masih ada Mas Tegar. Baik, kalau sudah tidak ada, maka saya sudahi pertemuan kita hari ini. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas.